Nah, ini contoh konversi mata kuliah. Jadi ini konversi, tapi ini bukan KRS. Ya. Jadi perlu diingat ini bukan KRS. Karena kenyataannya ketika dilihat di KRS itu nilainya berbeda. Contoh di sini nilai komputasi awan nilainya 80. Ternyata di sini nilainya 80. Ya meskipun sama-sama nilai A, tapi ternyata ini jalan sendiri-sendiri. Kenapa kok bisa sendiri? Karena kalau KRS ini yang bisa mengisi sebenarnya kan dosen pengampu ya. Nah, mungkin dosen pengampunya juga kurang teliti atau gimana, angkanya nggak pas 80 sehingga di sini berbeda. Nah ini bayangkan kalau ini diinput manual oleh BAK, nah itu kerjanya bisa double-double. Nginput konversi sendiri, nginput KRS sendiri, nginput nilai sendiri. Itu akan memakan waktu yang lama. Sehingga dengan sistem mbkm.udb ACID ini, nanti pelaporan ini berjalan secara otomatis sesuai data yang ada di sistem. Nah ini fiturnya Bapak Ibu. Yang pertama ada pengelolaan kurikulum. Nanti monggo dari Kaprodi kurikulum atau mata kuliah apa saja yang akan dikonversikan. Nanti bisa langsung diinput di sistem. Kemudian yang kedua pencatatan referensi kegiatan dan mitra, ini admin, tapi otomatis juga ada tawaran atau ajuan dari mahasiswa. Jadi mungkin mahasiswa yang contoh yang di FHB FST itu seperti itu. Jadi ada mahasiswa yang pengen magang di Kementerian apa itu Kementerian Keuangan atau apa itu yang di akuntansi itu mengajukan. Ya. Tinggal nanti yang memvalidasi itu Kaprodi. Nah khusus magang yang di Vkom ini yang memvalidasi cukup dari Bu Nurmalita atau di pihak UPI. Kecuali yang selain program magang itu nanti tanggung jawabnya Kaprodi untuk memvalidasi. Ya, kalau ada mahasiswa yang pengen mengikuti kegiatan MBKM. Terus proses konversi, pencatatan logbook dan monitoring, proses bimbingan. Nah nanti logbook dan bimbingan ini dimonitoring atau dibimbing oleh dosen DPR. Terus ada proses penilaian kegiatan sama proses pelaporan ke neofeeder yang tadi saya sampaikan. Nah, ini mungkin tak lewati aja, nanti tak share PPT-nya aja gitu. Ini gambaran aja hubungan antar case dari masing-masing user. Nanti saya demokan aja nih Bapak Ibu biar lebih jelas. Terutama karena ini dosen pembimbing lapangan ya nanti saya demokan bagaimana proses melakukan monitoring logbook sama proses bimbingan. Itu aja. Kalau yang lain nanti dengan Bu Nurmalita biar nanti saya koordinasi dengan Bu Nurmalita. Kalau Kaprodi ya nanti saya koordinasi langsung dengan Kaprodi biar waktunya enggak terlalu lama. Ini yang saya munculkan adalah arsitektur sistemnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti login ke MBKM itu cukup klik tombol login aja. Di situ ada tulisan login dengan SSO sehingga nanti kalau sudah posisi login SSO ya otomatis masuk. Tapi kalau belum login SSO ya nanti harus login terlebih dahulu. Kemudian ini masukan, ini dulu sudah tak sampaikan pas sosialisasi di rektorat ya. Nah ini yang pertama perwakilan mahasiswa mendaftarkan mitra sekaligus anggotanya. Kalau yang sebelumnya kan mahasiswanya mendaftar sendiri-sendiri. Nah ini kadang memakan waktu yang lama karena ternyata satu mitra itu ada yang 9 orang, ada yang 10 orang gitu ya. Kalau cuma 1-2 orang mungkin daftar sendiri-sendiri bisa. Cuma di sini kemarin hasil diskusi dengan tim UP sekalian yang daftar cukup ketuanya, anggotanya nanti tinggal ditarik. Terus ada fitur pembayaran yang nanti untuk validasi apakah berhak mengikuti program magang atau tidak. Terus ada konversi Kaprodi. Ya ini sebenarnya sudah ada sih fitur konversi dari Kaprodi. Cuma ini kalau per mahasiswa kelihatannya nanti prodinya pasti kewalahan ya. Karena kalau kita ngikutin alurnya di PDDT itu per mahasiswa. Bayangkan mahasiswanya misalkan TI ada 300 atau 200, itu harus mengonversi satu persatu sebanyak 7 mata kuliah. Nah, itu kan nanti akan lama. Sehingga di sini tadi diskusi dengan Bu Nurmalita, konversinya kita bisa
kita buat per program. Ya, jadi program magang di tempat mitra mana, konversinya apa, langsung dipaketkan sehingga nanti ngisinya nggak terlalu banyak. Terus yang keempat ada plotting hasil konversi ke kelas perkuliahan. Nanti ini tugasnya BAK. Cuma ini BAK nggak ikut ya, nanti BAK biar koordinasi dengan saya. Jadi hasil konversi dari Kaprodi itu nanti akan ditarik oleh BAK untuk KRS ya. Jadi kelas perkuliahan itu untuk mengisi KRS plus nilai dari mahasiswa di KRS. Ditarik langsung ya, tanpa harus input satu-satu. Terus ada tambahan juga untuk fitur seminar. Karena ada nilai seminar ya untuk hasil kegiatan MPKM. Untuk pendaftaran tetap di UP, nanti penjadwalan dilakukan seperti biasa kayak di Sikap itu oleh BAK. Oke, itu mungkin sebagai pengantar. Berikutnya ini saya tampilkan, saya login sebagai DPL aja ya. Kalau login sebagai Bu Nurmalita, menunya banyak sekali. Pak, baik. Ya, saya ke login saya sendiri. Oke. Kurang besar tutup ya. Oke, nanti Bapak Ibu menu di samping kiri ini isinya cuma 2 gitu. Bimbingan sama seminar. Ya. Kalau yang atas ini, kalau Bu Nurmalita bisa melihat karena dia sebagai unit magang ya. Tapi kalau Bapak Ibu DPL, nanti di sini ada bimbingan. Nanti ada satu lagi namanya dosen pengampu mata kuliah. Ya. Cuma ini belum ada karena nanti itu munculnya pasti awal September ketika jadwal perkuliahan muncul. Misalkan ada Bapak Ibu yang mengajar mata kuliah tentang full computing misalkan. Nah, ternyata itu masuk di konversi MBKM. Nah, nanti di sini akan menunya muncul satu lagi, yaitu pengajaran kalau nggak salah, pengajaran. Isinya itu hanya melihat saja Bapak Ibu, melihat nilai. Ya, karena ini jaga ini ketika ada kasus kemarin di kelas saya, ada satu mahasiswa mengikuti magang ya. Itu kan saya nggak tahu kalau mahasiswa itu magang. Nah, nanti input nilainya saya kan masih tak kasih nilai E itu karena nggak pernah ikut ya. Tapi ketika sudah ada sistem ini nanti bisa melihat, oh ternyata misalkan Mas Aditya sini ternyata ikut MBKM, nilainya berapa nanti kelihatan. Oke, itu di dosen pengampu nanti bisa dilihat kalau sudah muncul jadwalnya. Sekarang di sini saya contohkan, kebetulan ini saya dapat jatah bimbinganku 6 program. Bukan 6 mahasiswa ini 6 mahasiswa ya. Oh ya, 6 mahasiswa. Nanti kalau di halamannya Bu Nurmalita mungkin lebih banyak lagi karena sebagai aksesnya full satu fakultas. Di sini saya mendapat 6 mahasiswa. Nah, ada 2 program. Program pertama yang magang profesional TI, satunya magang profesional S. Nah, nanti Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Ini saya kasih contoh yang paling atas. Ini contoh yang sudah proses pelaksanaan. Tapi kalau yang bawah ini baru disetujui oleh UPI ya, oleh Bu Nurmalita. Baru disetujui. Tapi belum bisa lanjut ke berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu nanti bisa melihat logbook. Kalau yang rekomendasi nama LOA ini hanya melihat saja karena ini yang validasi cukup dari Bu Nurmalita, tapi Bapak Ibu bisa melihat di sini. Nah, nanti tugasnya Bapak Ibu adalah cukup cek logbook sama laporan saja. Kalau yang bawahnya ini bisa dibuka, cuma mahasiswa belum bisa mengisi. Karena di halaman mahasiswa, selama prosesnya belum sampai pelaksanaan, tombol 2 ini di halaman mahasiswa nggak keluar. Tapi kalau di halamannya dosen, saya keluarkan sekaligus. Nah, ini sebagai contoh yang logbook ya. Nanti logbook, monggo mau dibuat mingguan atau harian. Monggo kalau pengen cepat ringkes ya bisa mingguan. Ya. Sebagai contoh, ini contoh yang sudah saya validasi. Ini coba saya mengisi dulu dari halaman mahasiswa ya. Tapi nggak tak tampilkan di layar ya, karena pakai komputer satunya. Misalkan mahasiswa mengisi logbook
logbook misalkan tanggal 26 sampai tanggal 2 ya misalkan akan membuat rancangan cuti publik. Ini saya coba upload sembarang dokumen. Jadi mahasiswa ketika mengupload logbook itu juga ada buktinya ya. Oke, ini saya refresh. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Jadi yang muncul muncul paling atas itu yang terbaru. Jadi nanti yang sudah divalidasi, contohnya yang di bawah ini. Kalau ini kan monitoring ya. Jadi kalau Bapak Ibu berkomentar itu otomatis sebagai tanda bahwa ini sudah dimonitor atau sudah divalidasi oleh pembimbing. Nah, yang baru yang atas ini misalkan kita lihat dulu lampirannya. Ini membuka lampiran plus baru di sini komentar DPL. Memberi saran atau memberi masukan, monggo. Nah, misalkan ini silahkan dilanjutkan atau mungkin ada sarangan kurang apa. Oke, disimpan. Nah, otomatis sudah tervalidasi dan di sini langsung ada komentarnya. Nah, komentarnya Bapak Ibu ini nanti akan terlihat oleh mahasiswa. Nah, untuk logbook cuma seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti ini monggo mungkin Bu Nurmalita kesepakatannya logbooknya mahasiswa ngisinya mingguan atau harian. Sekalian saja Pak, kita sepakati. Ngapunten Pak Wijianto, kita sepakat ini kan 6 bulan nih. Kalau misalkan logbooknya kita sepakati per minggu saja, pripun Pak? Ya, enggak apa, per minggu aja. Kalau per hari nanti tiap hari buka. Lalu, ya begini ini kan. Jadi bisa karena ini juga waktunya lama gitu. Ya, sama satu lagi Pak Sofi, mungkin kalau per minggu itu ngisinya mungkin juga tidak di minggu itu juga gitu ya. Boleh Pak, karena di sini kan custom sebenarnya. Tanggal ini mahasiswanya bebas kok ngisinya. Oke. Cuma mahasiswa harus ditekankan laporannya mingguan saja. Takutnya mahasiswa kesergepan berdino ngupload tuh pesake dosen. Ya, ini nanti sekalian kan ada Bapak Ibu semuanya nih sebagai pembimbing, nanti bisa disampaikan ke mahasiswa bimbingannya kalau untuk logbooknya juga per minggu seperti itu. Jadi isi rentang kegiatan. Jadi lampiran nanti bisa beberapa halaman, tergantung mungkin satu hari satu halaman, kalau seminggu ya berarti 7 halaman. Ya tergantung dokumen bukti fisiknya. Itu untuk logbook ya. Kemudian sambil logbook mahasiswa bisa langsung membuat laporan. Nanti laporannya sudah sesuai yang format dari Bu Nurmalita tadi. Nah, ini contoh yang baru satu ya, ini saya coba upload lagi dari mahasiswa. Misalkan di sini ternyata ini revisi misalkan. Revisi, kemudian mahasiswanya ngupload lagi revisinya. Oke. Revisi bab 1. Ini juga upload sembarang aja. Nah, ini langsung muncul sama seperti tadi, yang terbaru muncul di atasnya. Oke, di sini mungkin sedikit berbeda dengan sistem yang sebelumnya, Bapak Ibu. Yang sebelumnya kan ada sita, ada sikap. Itu kadang sudah buka filenya, tapi lupa merubah status dari bimbingannya. Nah, ini saya balik, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu wajib merubah proses ini dulu. Ya. Jadi ini harus diproses, dipindah ke proses revisi dulu, baru bisa melihat filenya. Kalau masih tulisan belum review, filenya nanti tombolnya nggak kelihatan. Dan ini mahasiswa boleh menghapus filenya, karena ini masukan dari beberapa mahasiswa juga sama beberapa dosen. Ketika mahasiswa upload file tuh, Pak, ternyata saya keliru upload file. Nah, selama ini statusnya masih belum direview, mahasiswa bisa menghapus file itu. Jadi bisa ngupload lagi. Tapi kalau Bapak Ibu nggak bisa hapus, nggak bisa dirubah lagi, nah, baru Bapak Ibu tinggal klik
filenya. Nah, nanti di sini sama seperti yang disita, tinggal dikomentari dan sebagainya. Terus kemarin juga ada masukan kalau filenya PDF gimana. Kalau ini sementara buat dulu guys, nanti yang PDF mungkin akan saya buat viewer baru lagi, karena yang sita itu pakai bawaannya Google, ternyata malah PDF-nya nggak bisa full halaman ya, karena ada halaman Google itu biasanya scanan, jadi gagal ditampilkan ya. Nah, nanti persis kayak Bapak Ibu merevisi kemarin. Terus misalkan setelah dikasih catatan dan sebagainya, jangan lupa ini dirubah guys Bapak Ibu, revisi atau ACC seperti itu. Dan nanti bimbingannya seperti itu aja, sama seperti Bapak Ibu melakukan bimbingan di SITA. Nanti misalkan ini sudah bab 1 sampai bab terakhir selesai, baru nanti ada tombol ACC untuk seminar NBKM. Cuma untuk fitur itu memang lagi kita progres, belum kita munculkan di halamannya. Seperti itu, tinggal nanti misalkan sudah mendaftar seminar Bapak Ibu, ini kan kayak KP ya, jadi pengujinya juga pembimbingnya sendiri, sehingga nanti seminar ini yang muncul di halaman seminar adalah jadwal yang diisi oleh BAK. Tinggal nanti pesertanya siapa, tergantung jadwal yang diinput oleh BAK. Kadang ada yang pesertanya itu campur dengan tempat lain, ya nggak apa-apa, yang penting satu jadwal itu bisa langsung beberapa mahasiswa. Tapi kalau bisa dikondisikan bareng ya alhamdulillah, biar magangnya selesai tepat waktu. Seperti KKN itu kan presentasi seminarnya bareng-bareng. Cuma nanti kalau di magang ini ya monggo nanti mungkin dari fakultas dikondisikan biar bareng, sehingga selesai seminarnya juga bareng. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada yang didiskusikan. Monggo Bu Nurmalita. Iya, baik.